Jadi besok kita bakal ngadain wawancara di rumah Bu RT di RT 09 Kelurahan Loro Pajo, ibunya Ibu Eka Agustina. Hari ini kami ada jadwal wawancara dengan Tante Eka Agustina selaku RT 9 di Kelurahan Loro Pajo. Stay tune video kami selanjutnya seputar wawancara kami. Dah. Apakah ada perubahan tingkat kesadaran warga dalam pembayaran PBB dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Iya deh, sekarang kan kita ada kayak mana? Kalau kita tidak bayar tuh ada sanksi kayak itu. Jadi semulai dari tahun kemarin yang dulu kan pada bandel tidak ada apa sih bayar pajak. Sekarang udah digalakin, ada iklan, ada ajakan untuk taat bayar pajak. Alhamdulillah udah pada responnya loh masyarakatnya untuk bayar pajak. Baiklah, bagaimana peran ketua RT dalam membantu pengurusan PBB warganya? Ya, salah satunya tadi kita menyampaikan ke warga. Surat ini kan kita dapat pemberitahuan dari Bapak Lurah, terus kita sampaikan ke warga. Biasanya warga dari situ langsung berbayar dehnya, membayar pajaknya. Oke. Berikutnya, bagaimana tanggapan warga terhadap jumlah pajak PBB mereka yang telah ditetapkan? Kalau yang warga yang dapat gratisan di bawah 300 ya mereka berterima kasih berarti nggak ada pembayaran PBB-nya. Ada juga warga yang keberatan karena terlalu tinggi bayar pajaknya. Saja. Selanjutnya, apakah pembayaran PBB saat ini sudah dapat dilakukan secara online? Sudah bisa. Bisa berbayar secara online bisa sekarang. Bisa dipermudah sekarang. Seberapa efektif sistem pembayaran PBB yang digunakan saat ini? Sudah efektif sih deh. Buat yang repot kan bisa secara online. Kalau yang nggak ngerti secara online ya dia berbayar secara manual datang langsung berbayar. Oke. Kalau apakah RT membantu warga yang mengalami kesulitan dalam pembayaran PBB secara online? Sejauh ini belum ada warga yang minta bantu ya deh. Tapi kayaknya mereka sudah pada paham untuk berbayar. Ini bayar pajaknya mereka udah pada paham gimana caranya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada pendataan ulang tanah atau bangunan di wilayah RT 9 di beberapa tahun belakangan? Belum ada deh, belum ada pendataan ulang, belum ada. Masih data yang lama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana komunikasi antara RT dan warga mengenai informasi PBB setiap tahunnya? Biasanya nih warga ini udah pada megang nomor WA ya, sekarang kan udah megang. Kalau memang mereka butuh, biasanya mereka langsung menanyakan, PBB kita udah keluar belum Bu? Atau mereka tidak ada di rumah Pak, kartu PBB-nya sudah ada, saya siap antar ke rumah. Karena kan kalau rumah yang di depan-depan tuh orangnya kadang ada di rumah, kadang sibuk. Kita saling berhubungan, saling hubungin. Selanjutnya, apakah warga baru mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban pembayaran PBB saat pindah ke RT 09?
Biasanya kalau soal PBB ini dia mantep deh. Walaupun dia tanahnya di wilayah lain ya, misalnya dia dulu tinggalnya di RT 9, terus dia pindah ke RT 12. Nah, biasanya PBB-nya tetap keluar di RT 9. Tinggal mereka minta, kecuali kita bangunan baru. Nih beli tanah nih, bangun rumah. Terus kita lapor ya, nah, baru keluar PBB barunya. Kalau biasanya untuk tetap nama yang lama tuh, misalnya kita beli tanah juga biasanya masih pembayaran pihak yang lapor kan. Nah itu jadi tidak rasanya jarang namanya ada perubahan tuh, kecuali kita melapor bahwa ini bangunan baru ya. Gimana sih cara RT menyampaikan informasi perubahan kebijakan PBB kepada warga? Biasanya tiap-tiap RT punya grup lingkungan RT ya. Biasanya dari situ informasinya kita langsung kirim pulang biar warga tahu kalau ada perubahan atau gimana. Bisa juga kita langsung ke warga, ke rumah-rumah. Gimana prosedurnya jika SPPT PBB-nya hilang atau rusak? Biasanya bisa langsung bayar, ada bukti. Tidak harus bukti yang surat tertulis ya. Andai kata dia tidak menerima, bisa tetap melakukan pembayaran. Yang penting dilihatnya KTP, namanya sama dengan yang surat yang tertera, bisa dilakukan pembayaran. Baik Bu, kami di sini akan wawancara Ibu sebagai warga RT 9 mengenai PBB. Jadi, apakah Bapak atau Ibu sebagai warga diberitahu tentang data PBB terbaru setiap tahunnya? Iya, dari RT. Oke. Tahunnya dikasih dari RT. Apakah Ibu rutin membayar PBB setiap tahunnya? Kadang-kadang ada bayar, kadang-kadang ada yang enggak juga. Oke. Apakah informasi mengenai pembayaran PBB disampaikan dengan jelas dari RT kepada Ibu? Iya, ada. Jelas tuh untuk tahun ini, misalnya tahun 2026 kita itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang kesadaran warga RT 9 dalam membayar PBB? Tanggapannya ya sobe asal jangan naik terus PBB-nya. Kendala apa yang sering dialami Ibu saat membayar PBB? Kayaknya nggak ada kendala. Sekarang kan bisa bayar di Indomaret, bisa bayar di Bank Mandiri. Kemarin pernah bayar di Bank Sumsel. Itu saja Bu, terima kasih. Selamat sore Bu, kami dari mahasiswa MTP ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pajak di sekitaran lingkungan RT 09. Jadi kami ini punya 5 pertanyaan kepada Ibu. Ini pertanyaan pertama ialah, apakah Ibu sebagai warga diberitahu tentang data PBB terbaru tiap tahunnya? Dikasih tahu deh, kalau PBB tiap tahun dikasih untuk pembayaran itu dari RT. Nah, Ibu ini baru sudah bayar kemarin. Oke, jadi kita lanjut pertanyaan kedua, apakah Ibu rutin membayar pajak PBB? Kalau rutin sih tidak. Kami buat kemarin ada tahun 2025 belum bayar. 2026 baru 2 hari 3 hari ini. Ada ini bukti pembayarannya ada. 2025 belum bayar, 2023 bayar, yang selain sebelumnya bayar. 2024, 2025 belum bayar. Oke. Ini pertanyaan ketiga, apakah informasi mengenai pembayaran PBB dibandingkan dengan jelas dari RT kepada Ibu? Maksudnya dijelaskan Dibandingkan itu PBB-nya. ya, karena Ibu ini tiap tahun mahal bayarnya juga. Kadang kan 500, 400 per tahun. Kemarin Ibu bayar 322. Karena di sampai rumah kita kan ada rumah Ibu ini ada rumah RT.
lanjut pertanyaan keempat. Apa saran Ibu agar warga RT 09 lebih disiplin dalam membayar PBB? Ya harus sih, harus baguslah cara bayarnya kan, tapi ya ibu ini besar deh. Kalau yang lain kalau dia di bawah 100 dia gratis, tidak bayar kan, tidak dipungut bayaran. Karena ibu di atas 200 jadi dipungut bayaran, harus bayar, kayak bukannya dipungut, harus bayar. Hah? Tidak utang. Tidaklah utang, itu kan wajib bayar. PBB itu harus wajib bayar, tidak boleh tidak bayar kan, kayak itu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah Ibu mendapatkan kemudahan dalam proses pembayaran PBB? Mudah, alhamdulillah mudah. Kemarin mudah ibu proses, tidak ada dipersulit. Pertama kemarin ibu bayarnya di Bank Sumsel, karena ibu belum bayar seluruh 2025, yang dibayar 2026, jadi ke kantor pusat di samping kantor damkar itu. Ibu bayar itu mudah, prosesnya tidak lama. Tidak ada dipersulit, tidak mudah. Apa dah? Sekian dari pertanyaan dari kami, Ibu. Kesimpulannya, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran warga RT 09 Kelurahan Loropajo dalam membayar PBB. Dan kerja kami ini, kami mengetahui bahwa PBB memiliki peran penting dalam pembangunan dan fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Kami juga dapat memahami bagaimana proses pembayaran PBB dilakukan oleh warga setempat. Selain itu, kami mengetahui bahwa kendala yang dialami oleh masyarakat dalam menjalani kewajiban tersebut. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman bagi kami untuk berinteraksi langsung pada masyarakat melalui wawancara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap warga dapat membayar PBB secara rutin. In our universe. Baca itu, oke lanjut. Ya, gawe. Salah.